Semarang, sebuah tayangan yang akan membahas tentang informasi kesehatan kita. Baik pemirsa, dalam rangka Hari TBC kita akan mengupas terkait dengan bagaimana ketika orang tua menemui kondisi balitanya mengalami TBC. Nah, kita akan menghadirkan narasumber kita dari ruang keperawatan anak, Mbak Senja. Assalamualaikum Mbak Senja. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hari ini jaga apa Mbak Senja? Jaga pagi. Oh, jaga pagi. Berarti ini ditinggalkan ya pasiennya ya? Baik, tidak apa-apa karena di sana juga masih ada teman-teman yang menjaga pasien di sana ya. Ini saya penasaran Mbak Senja, kenapa sih namanya bisa Senja gitu? Iya, yang maringi dokternya. Oh, yang maringi dokternya ya. Dan namanya ini pemirsa lengkapnya Senja Soekarno Putri. Oh, Senja Agustina Soekarno Putri. Dan Agustina juga Mbak? Dan Soekarno Putri, itu adalah nama ayah ya? Iya. Baik. Betul. Saat ini kita berkenalan ya dengan narasumber kita ya, dan panggilannya? Senja. Senja, tapi kita nggak senja terus ya Mbak. Kita pagi hari ini ya dalam dialog pagi. Baik, sebelumnya akan kami sapa dulu Bapak Ibu pasien Rumah Sakit Islam Sutaranggus Semarang yang saat ini sedang menjalani pengobatan dan perawatan di rumah sakit. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam menjalani pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Islam Sutaranggus Semarang. Kami sapa juga Bapak Ibu pengunjung Rumah Sakit Islam Sutaranggus Semarang. Terima kasih kami sampaikan atas kepercayaan pelayanan kesehatan kepada Rumah Sakit Islam Sutaranggus Semarang. Baik pemirsa, bertepatan dengan Hari Tuberkulosis ini, kita akan membahas terkait dengan tema TBC, terutama karena ini adalah Mbak Senja perawat anak. Ini kita akan membahas Mbak Senja terkait dengan bagaimana gitu ya sikap orang tua ketika mengalami kondisi di mana anaknya itu terdiagnosa TBC. Tentunya saya juga merasakan ya, bisa merasakan ketika putra atau putri kita dari dokternya menyatakan bahwa oh ini putranya terkena TBC, aduh gitu ya, nanti menular ke yang lain enggak ya, apakah nanti adik kakaknya akan tertular enggak ya, terus kok bisa ya terkena TBC ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan itu yang akan muncul dan itu juga akan mempengaruhi kecemasan seorang ibu dalam merawat putra-putrinya. Baik, nah ini kita sudah bersama-sama ya dengan Mbak Senja dan akan membahas terkait dengan topik tersebut. Nah, biar ini nggak penasaran juga ya Mbak Senja ya, dari pertama kita mungkin bisa membahas apa sih sebetulnya itu TBC dan kenapa sih seorang anak itu bisa terdiagnosa TBC seperti itu? Baik. TBC sendiri akibat dari infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang masuk ke tubuh. Terus kasusnya juga lumayan banyak ya Mbak, semakin tahun itu semakin banyak. Jadi menurut angka dari di Indonesia aja 2021 itu sudah 42.000. Terus 2022 naik jadi 100.000. Terus 2023 ini anak yang sudah terinfeksi jadi 18.000. Padahal kalau kita tahu ya Mbak Senja, itu pemerintah itu sudah ada program di mana itu adalah TOS TB, itu adalah mengentaskan ketika menemukan TB yang ada di sekitar itu harus diobati secara tuntas ya. Tapi ternyata kalau informasi dari Mbak Senja ini semakin tahun itu angka kejadian semakin meningkat. Kira-kira itu karena apa ya Mbak Senja? Mungkin karena kurang kesadaran dari orang tua, karena TB itu kan modelnya hampir seperti model HIV gitu. Jadi kayak model gunung es, kita kan nggak tahu tetangga atau saudara kita ada yang terinfeksi. Tapi kalau biasanya yang menularkan itu kan dari dewasa kalau ke anaknya. Dewasa ke anaknya, gitu ya. Baik. Nah, jadi tadi ya pemirsa ya, angka kejadian TBC ini semakin hari itu semakin meningkat. Padahal sebetulnya pemerintah itu sudah mempunyai program tersendiri ya, bagaimana cara mengentaskan TBC ini agar memang semakin lama itu semakin menurun ya. Berarti ini targetnya sama saja belum terpenuhi ya Mbak ya? Iya, untuk saat ini. Baik. Nah, kalau boleh tahu ya Mbak, tadi kan disampaikan ya, menular dari orang dewasa ke anak. Nah,
tanda dan gejala yang perlu kita waspadai ketika ada seseorang, oh ini terkena TBC, kan nggak cuma batuk aja ya, batuk aja kan belum tentu TBC ya. Nah ini tanda dan gejala apa yang perlu kita waspadai bahwa kita harus jangan berdekatan dulu dengan yang TBC seperti itu. Baik, tandanya itu batuk kurang lebih sekitar 2 minggu, panas naik turun sekitar 2 minggu, penurunan berat badan, terus lemas, lesu, tidak nafsu makan. Kalau di anak-anak biasanya BB-nya itu tidak mau naik, jadi stuck, tidak mau naik, kecil gitu ya. Iya, dia bertahan. Jadi contoh biasanya kan anak kan ada peningkatan berat badan, ini dia di stuck kayak 9 kilo, bulan depan juga 9 kilo lama gitu, kadang bisa untuk mengarah. Kita perhatikan kurva KIA-nya berarti ya. Betul sekali. Baik, jadi di sini itu adalah ketika seorang anak terkena TBC itu tidak ada kenaikan atau peningkatan berat badan, padahal makannya juga banyak, gitu ya, makanan juga doyan, tapi ternyata dia nggak mengalami kenaikan berat badan. Nah tapi Mbak Senja, dari tanda dan gejala yang tadi sudah disebutkan ya, ada tidak naiknya berat badan, lemas, batuk, seperti itu. Nah, tapi kan tidak semua itu kan TBC ya. Ya, betul. Ada batuk biasa, ada juga mungkin flu biasa. Nah, bagaimana ini untuk mendetek bahwa oh batuknya ini adalah batuk TBC atau ini enggak TBC, itu bagaimana? Baik, untuk menegakkan diagnosa TB itu biasanya ada pemeriksaannya. Salah satunya pemeriksaan darah, pemeriksaan mantok atau pemeriksaan kulit, terus dari ronsen dada juga. Nah, jadi memang banyak sekali pemeriksaan yang perlu dilalui ya. Pemeriksaan darah, tes mantok, ataupun ronsen ya. Berarti tiga-tiganya ini harus dilalui atau kok cuma salah satu yang perlu dilakukan? Biasanya semuanya harus dilalui. Semuanya ya. Jadi memang ketika sudah pemeriksaan ronsen itu bacaannya menyampaikan apa, didukung dengan mantoknya. Terus didukung juga dengan tes darahnya. Nah, kalau mantok ini orang dewasa kan mungkin sulit ya, gampang ya, kok sulit gampang. Tapi kalau anak itu kan kecenderungan lebih sulit ya untuk diajak kerjasama, atau bagaimana caranya untuk anak? Biasanya kalau anak tetap dilakukan tes mantok karena scoring dari TB itu ada scoringnya. Yang agak tingginya kayak di scoring TB itu untuk pendiagnosaan TB dari mantoknya. Baik. Nah, terus ini ya, kalau kasus kayak gini kan otomatis kan orang tuanya kan diberitahu ya Mbak kalau bahwa anaknya atau putra putrinya ini terkena TBC. Nah, tentunya orang tua ketika mendapatkan gitu ya penyampaian diagnosa seperti itu kan kaget, takut mungkin anaknya akan diisolasi dari yang lain, atau mungkin nanti bermainnya bagaimana gitu. Nah, sebaiknya gitu ya, langkah apa yang mesti ditempuh oleh orang tuanya ketika mendapatkan anaknya terdiagnosa TBC ini? Baik, kalau TBC anak tidak menular ya Mbak, karena anak itu rasuknya TB-nya masih ringan. Sampai berapa tahun itu usia kalau anak nggak menular? 15 tahun. Oh, sampai 15 tahun itu nggak menular? Iya, 15 tahun. Baik. Jadi memang tidak perlu dikhawatirkan oleh orang tua gitu ya, kalau TBC anak ini tidak menular, tapi pun kita harus tetap menjaga ya. Karena anak-anak itu karena imunitasnya memang belum seperti orang dewasa, bisa lebih cepat ya menular gitu. Cepat menular, satu batuk, yang lain pasti akan juga ikut batuk, seperti itu. Nah, jadi ketika anak terdiagnosa TBC itu apa langkah yang perlu dilakukan orang tua itu? Yang pertama memang tidak cemas ya. Terus apalagi mungkin yang bisa dilakukan itu Mbak? Perilaku hidup sehat, memberikan makanan yang bergizi. Baik. Nah, jadi ini ya yang perlu dilakukan itu adalah perilaku hidup sehat. Bagaimana memang menjaga kebersihan sehari-hari, menjaga gizi putra-putrinya juga. Kalau misalkan anak-anak saat ini tidak mau makan dengan menu yang disuguhkan atau mungkin dibuatkan, bisa mungkin divariasikan begitu ya, agar memang nutrisi itu terpenuhi. Berarti ini poin pentingnya itu adalah
bagaimana nutrisinya itu terpenuhi, ya kita sebagai orang tua itu memberikan kreasi masakan yang sekiranya anak mau, anak suka iya, gitu, seperti itu. Nah, jadi termasuk ini juga yang harus dilakukan oleh orang tua ya, seberapa penting kepatuhan orang tua itu dalam memberikan pengobatan kepada anaknya, mendampingin itu agar memang berhasil, karena memang kasus yang terjadi semakin meningkat itu salah satunya itu juga ketidakpatuhan juga ya Mbak. Betul ya. sekali. Nah, bagaimana ini langkahnya biar orang tua ini bisa mematuhi juga? Iya, pemberian penyuluhan kepada orang tua. Jadi jangan sampai penyuluhannya ya. Obat TB itu jangan sampai berhenti di tengah jalan. Karena kalau berhenti berarti kan harus mengulang dari awal. Kalau mengulang dari awal takutnya nanti ataupun tidak diteruskan, takutnya kuman atau bakteri TB itu semakin kuat, nanti tidak bisa resisten, tidak bisa dengan obat TB yang seperti biasa, malah harus naik dosis. Harus naik dosisnya. Wah, ini yang sangat kasihan anaknya. Jadi pemirsa ya, yang perlu kita buat catatan penting, kita sebagai orang tua ketika mendapatkan, mungkin ya, kita nggak ingin ya putra-putri kita terkena TBC, tapi ketika memang sudah kena, yang perlu ditekankan itu adalah bagaimana kepatuhan dalam pemberian obat. Mungkin ketika anaknya lagi rewel gitu ya, nangis gitu, kasihan kalau diminumin obat, tapi lebih kasihan lagi ternyata ketika berhenti ya, memutuskan ini ya pengobatannya, karena ketika pengobatannya ini diputus, bisa jadi gitu ya, bisa jadi obat yang saat ini diminumkan dosisnya itu akan nanti bisa dinaikkan karena memang resisten ya bakterinya ya. Dan ini perlu pengulangan juga pengobatan. Nah ini ya, baik. Jadi memang jadi orang tua juga rada-rada tega nggak apa-apa ya demi kebaikan anaknya begitu. Nah ini Mbak Senja, kalau misalkan ya dalam satu keluarga itu kalau ada satu atau beberapa orang itu kan oke ya kita ini ya untuk melakukan pengobatan. Nah ini bagaimana gitu ya caranya untuk agar memang mencegah penularan ke yang lain gitu? Apa yang perlu dilakukan gitu? Baik, pertama memisahkan alat makannya, terus mencuci tangan, menggunakan masker saat menjumpai keluarga atau tetangga atau apa yang terkena positif TB. Terus menjaga kebersihan diri dan lingkungan, tetap semua kembali lagi ke kebersihan ya Mbak. Buang tisu yang dipakai pasien-pasien orang-orang yang terkena TB itu jangan sembarangan, karena penularannya kan juga lewat, selain dari batuk juga dari cairan. Menjemur alas tidur supaya tidak lembab, jadi bisa menghindari dari bakteri. Baik. Nah ini ya pemirsa, jadi kata Mbak Senja gitu. Satu lagi Mbak. Satu lagi apa? Harus divaksin. Baik. Saya kan vaksinnya ini setelah sembuh ataukah pas waktu itu? Jadi untuk pencegahannya kan ada BCG ya. BCG itu salah satu untuk mencegah TB. Baik. Kalau BCG kan ini memang didapatkan balita dari sejak usia 2 bulan ya. Nah ini pemirsa, apakah putra-putri Anda saat ini yang usianya sudah di atas 2 bulan sudah mendapatkan imunisasi BCG? Nah dicek ya betul sekali. Kalau memang belum, nah ditanyakan kepada petugas kesehatan terdekat bagaimana caranya mengejar agar mendapatkan imunisasi TBC, karena memang BCG, karena imunisasi BCG ini adalah salah satu imunisasi yang mencegah penularan dari TBC seperti itu. Dan tadi ya sudah disampaikan Mbak Senja ya, kita memisahkan alat makan, terus membuat kondisi lingkungan atau kamar itu tidak lembab dengan menjemur tempat tidurnya, kasur ya, bukan dipannya juga boleh ya, bantalnya, terus jendelanya gitu ya, isolasinya itu, ventilasinya itu, sirkulasi udara itu harus memang bisa diganti ya, pertukarannya itu bagus. Nah ini ya Mbak Senja, terkait dengan anak-anak itu kan biasanya itu kan aktif, pengen main di luar, lari ke sana ke sini gitu ya. Saat memang dia terkena TBC, apakah memang dia juga boleh gitu main di luar bersama teman-temannya, atau kamu harus di kamar gitu, nggak boleh main dengan yang lain, ataukah bagaimana? Iya, kayak tadi ya Mbak, karena TB pada anak itu tidak menular, jadi ya anak boleh beraktivitas seperti biasa. Yang penting itu tadi harus tetap minum obat, jangan sampai
putus. Baik, jangan sampai putus. Nah, ini catatannya ya. Nah, Iya, bagaimana ini peran sebagai tenaga kesehatan ya Mbak Senja sendiri di ruang keperawatan anak dan nanti menjumpai anak-anak yang kena TBC, peran tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi kepada orang tuanya ini, bagaimana langkah-langkah yang perlu ditempuh ini Mbak? Di pertama penyuluhan tentang caranya apa, TB itu seperti apa, terus pencegahannya seperti apa, penata apa yang harus dilakukan nanti di rumah, obatnya. Karena kalau anak itu kan kadang kan ada fase jenuh ya, apalagi harus minum obat selama itu, setelah itu harus orang tuanya harus diberi penyuluhan dulu. Baik. Itu. Jadi memang yang terpenting itu adalah orang tua harus diberikan penjelasan terlebih dahulu ya oleh petugas kesehatan. Termasuk ini adalah obat-obatnya harus diminum berapa kali sehari, kapan minumnya harus dijelaskan. Dan pemirsa, begitu juga dengan sebagai orang tua, apabila ketika dijelaskan itu ada satu hal yang belum difahami, tidak perlu malu untuk bertanya gitu ya, karena maluku itu ada di Ambon, katanya seperti itu. Nah, jadi memang ketika belum jelas apa yang disampaikan oleh tenaga kesehatan, tidak perlu Bapak Ibu atau pemirsa itu malu untuk bertanya, karena memang ketika kita malu bertanya sementara belum paham, itu akan justru nanti akan bisa jadi beresiko ke anaknya dan bisa jadi juga penyebab ketidakberhasilan dalam pengobatan. Begitu. Nah, ini yang terakhir ya Mbak, terakhir dari dialog pagi kita di pagi hari ini gitu ya, mungkin pesan penting yang ingin disampaikan kepada orang tua yang memang mendapatkan anaknya terkena TBC. Baik, pesan pentingnya pertama, jangan kalau anak terdiagnosa TBC jangan panik. Baik. Tetap dampingi anak untuk mengkonsumsi obat sampai selesai. Jangan lupa untuk kontrol juga ke vaskes tentang kelanjutan obatnya si anak. Terus jika anak belum terkena, lebih baik kalau anak imunnya lagi turun jangan diajak untuk keluar atau jangan diajak untuk beraktivitas di luar yang banyak, seperti itu. Nah, ini mau musimnya Lebaran itu Mbak. Nah itu, ya langsung praktek aja. Mungkin lebih, mungkin ada vitamin atau apa supaya anak lebih fit. Belum diajak Lebaran. Baik, jadi pemirsa, pesan penting yang bisa kita tangkap dalam dialog pagi kita di pagi hari ini itu adalah bagaimana kita itu memperhatikan kebersihan lingkungan, ventilasi juga, terus juga nutrisi anak seperti itu. Jangan lupa ya diperhatikan grafik KIA dari putra-putri kita agar kita mengetahui bahwa apakah ada peningkatan kenaikan berat badan, ataukah penurunan, ataukah stagnan seperti itu ya. Karena yang perlu kita perhatikan juga ketika memang putra-putri kita itu ternyata tidak mengalami peningkatan berat badan sementara, makanya itu sebetulnya juga mau, apa-apa juga mau. Nah, ini perlu kita waspadai dan kita perlu pertanyakan atau kita periksakan ke pelayanan kesehatan terdekat. Agar apa? Agar kita mengetahui kondisi yang dialami oleh putra-putri kita, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Senja pada pagi hari ini sudah berbagi informasi kesehatan kepada kita, terutama pada kesempatan ini kita dalam rangka memperingati Hari TBC sedunia, begitu. Baik, demikian program dialog pagi kita di pagi hari ini. Jangan lupa ya pemirsa tetap ikutin program-program kita gitu, dan ini ya tentunya gitu dalam tayangan di YouTube Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang, dan saksikan terus channel YouTube kita RSUD Sultan Agung Semarang. Dan jangan lupa pemirsa yang kondisinya berada di rawat inap rumah sakit, channel 1 itu adalah saluran TV Hospital TV Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. Mbak Sinta sudah tahu ya tentunya ya. Sudah channel 1 ya pemirsa ya. Baik, demikian program dialog pagi kita di pagi hari ini. Kita tutup dialog pagi kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.